Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah mendapatkan hasil yang kurang bagus di sesi rapid kawan, Nakamura mencoba bangkit di sesi blitz. Di hari pertama, dia memimpin klasemen sendirian dengan perolehan 10 poin, hasil dari 8 kali kemenangan dan 4 kali remis. Diikuti Anish Giri, Magnus Carlsen, Danny Dupop, Richard Rapport dengan selisih 1 poin kawan. Target Nakamura sudah jelas kawan, ingin mencicipi gelar juara dunia walaupun itu hanya sebuah gelar juara dunia blitz yang tak pernah dia cicipi kawan. Walaupun dia mempunyai elo rating blitz yang cukup tinggi saat ini. Dia menempati posisi pertama di ranking FIDE, tapi beberapa waktu yang lalu dia kehilangan poin sehingga di live rating dia sudah digeser oleh Alireza Firoza kawan. Nakamura ini dengan pemain yang bertipikal cepat kawan, tapi tidak pernah mencicipi gelar juara dunia yang sejak pertama kali digelar oleh FIDE tahun 2006. Yang paling banyak ini adalah Magnus Carlsen kawan. Tahun 2009 dia pertama kali mencicipi gelar juara dunia blitz. Terus di tahun 2014, kemudian di tahun 2017, 18, dan sudah 5 kali Magnus Carlsen menjadi juara dunia blitz. Dan targetnya ingin mendapatkan gelar juara juga tahun ini kawan, dengan kemarin mendapatkan gelar juara dunia rapid. Oke, untuk permainan yang akan kita ulas ini kawan, kalau melihat permainan Magnus Carlsen terus tentu kalian bosan. Coba kita akan mengulas permainan Hikaru Nakamura kawan, yang memimpin klasemen di hari pertama ini. Tapi masih ada kesempatan bagi pemain-pemain lainnya untuk mengejar Hikaru Nakamura ini, karena masih tersisa 9 game lagi dari 21 game kawan. Oke, kita ke papan permainan Nakamura kawan, dan game yang saya pilih ini di game keempat melawan Nihal Sarin. Nakamura mengawali dengan pembukaan Bishop Opening atau pembukaan gajah C4. Seperti biasa, kalian bisa melanjutkan dengan kuda C6 pressure pion ini, atau kuda C6 bisa kalian lanjutkan memilih pertahanan Berlin oleh Nihal Sarin. Dan di sini kalian bisa mempertahankan pion E4 dengan kuda C3 atau pilihan solid dengan pion D3 membentuk rantai yang solid. Biasanya dibalas dengan gajah C5, kuda C6 juga bisa dilanjutkan oleh hitam. Nakamura memilih dengan permainan solid pion D3, gajah C5, barulah kuda C3 kawan. Pion D6 sesegera mungkin membuka diagonal terangnya. Dan kuda A4 langsung ingin mengejar gajah agar tidak mengganggu peta F2 nya kawan. Ya, jelas tujuannya adalah mendapatkan gajah agar bisa bermain dengan pion F-nya nanti didorong. Sebelum itu rokade pasti akan dilakukan putih terlebih dahulu. Memilih pertukaran di petak B6, mundur ke petak B6, langsung diterima oleh Nakamura, diambil balik oleh pion A. Nihal Sarin sementara mempunyai lajur A yang semi terbuka untuk mempercepat pengembangan benteng untuk naik. Di sini kuda ke E2. Ide dari Nakamura adalah melanjutkan kudanya mungkin ke C3 ke pusat nanti kawan, ataupun ke G3 juga ke petak F5 atau dukungan bagi pion F4-nya nanti sebelum itu melakukan rokade terlebih dahulu. Didahului dengan langkah rokade oleh Nihal Sarin. Mungkin kalian melihat dengan pengembangan kuda ke petak E2 yang berada satu diagonal, kaum pos ronda sangat menyukai taktik pimpinan yang bisa mengganggu menteri kawan. Di sini bisa melanjutkan dengan rokade, terus nanti juga hitam rokade, ataupun pion F3 juga bisa mengusir gajah nantinya di peta F3, gajah pasti mundur kawan. Tapi memilih mengamankan raja juga tidak kalah penting dari Nihal Sarin. Di sini tidak terburu-buru rokade kawan, langsung lompat kudanya ke peta C3 terlebih dahulu oleh Nakamura. Gajah E6 menantang pertukaran, ditolak, mengamankan raja. Memilih pertukaran di petak C4 juga ditolak oleh Nihal Sarin. Bermain dengan pion H6 untuk kawal petak G5. Kalian juga bisa melakukan pertukaran semacam ini kawan dengan kuda ambil pion E4, kuda pukul balik kuda E4, pion D5, garbu salah satu perwira ini kawan. Bisa kalian lakukan. Tapi pion H6 dipilih untuk kontrol petak G5. Nakamura juga melakukan hal yang sama pion H3. Kuda C6 melanjutkan pengembangan. Gajah E3 mengawasi pergerakan kuda yang mungkin lompat ke petak D4. Di sini Nihal Sarin langsung membuka permainan kawan, mendahului pion D5. Dan diterima oleh Nakamura, terbuka permainan di petak pusat pion E pukul pion D5. Diambil balik oleh kuda. Dan Nakamura memutuskan untuk ambil kuda hitam dengan gajahnya, menyerahkan gajahnya setelah tadi unggul dengan sepasang gajah kawan.
Gajah terang pukul kuda D5 diambil balik oleh gajah, tidak mungkin diambil balik dengan menteri karena masih ada kuda. Dan di sini Nakamura juga tidak melanjutkan pertukaran, dia bertahan dengan permainan kuda plus gajah, gajah gelap versus gajah terang kawan. Cukup menarik, permainan masih cukup berimbang, pion F4 dipilih oleh Nakamura. Membuka lajur F dan diterima oleh Nihal Sarin, diambil balik dengan gajah, mengawasi petak H6 atau mengawasi petak C7 agar menteri ini tidak lama-lama meninggalkan pion C7-nya kawan. Di sini gajah E6 mundur, memberikan tempat atau jalan bagi menteri melakukan ancaman atau manuver kudanya nanti sehingga bisa diawasi menteri dari jauh. Menteri D2 berkoneksi dengan gajah, juga memberikan jalan bagi benteng mungkin menuju ke lajur E. Kuda D4 oleh Nihal Sarin, benteng AE1 meninggalkan pionnya kawan. Ini merupakan jebakan kecil, jangan coba kalian ambil dengan gajah karena sudah jelas gajah bisa terjebak nanti kawan dan akan merugikan bagi hitam. Kalau memukul menggunakan benteng tentu akan rugi kualitas perwira kawan. Kompensasi satu pion hanya didapat oleh hitam. Pion C6 dipilih oleh Nihal Sarin, melepaskan diri dari tekanan, menterinya siap beraksi kawan. Pion A3, raja bergeser ke H7 untuk membackup pionnya ini kawan dari ancaman potensi pengorbanan. Dan menteri bergeser ke F2, di sini kuda lompat ke F5. Mengosongkan ruang bagi menterinya untuk menantang pertukaran menteri dan juga manuver-manuver nanti kawan jika diperlukan, tapi masih cukup kuat dengan keberadaan menteri. Oleh karena itu raja bergeser ke H2 kawan untuk menghindari diagonal ini. Tantangan pertukaran tetap menantang pertukaran oleh Nihal Sarin. Menteri D4 ditolak dengan menteri ke F2, menteri mundur ke D7, sekarang pion A4. Benteng FE8 lanjut Nihal Sarin, pion B3 perkuat posisi rantai pionnya. Di sini benteng AD8 dan dijawab dengan benteng diangkat naik dengan potensi ditumpuk di lajur E ataupun juga digeser nanti kawan di lajur H. Jika kuda ini sudah tidak ada, bisa juga dilanjutkan oleh putih. Tapi Stockfish tidak menyukai langkah ini sebetulnya kawan. Kuda bergerak ke petak E4 untuk mendekatkan diri pada perwira yang lain untuk menyerang, lebih baik daripada benteng diangkat ke petak E4 ini. Dan Nihal Sarin mendorong pion C5-nya untuk menghentikan laju pion, memberikan dukungan bagi kuda ke petak D4. Menteri menghindar kawan agar tidak kena tempo dari ancaman kuda. Juga mengawasi petak gelap H4. Kuda tetap lompat ke petak D4 dan di sini gajah E5 mulai melakukan langkah yang kurang presisi kawan. Langkah presisi lainnya, gajah bisa mundur ke petak G3 atau benteng diangkat naik ke petak E5 atau turun langsung kawan, bergeser mundur ke petak E1. Tapi gajah E5, tapi ini juga tidak bisa dimanfaatkan oleh Nihal Sarin. Nihal Sarin melangkah dengan kuda ke C6. Langkah yang bagus adalah dengan gajah bergerak ke petak F5, ancam benteng kawan, dan juga discover pada gajah gelap ini. Kalau gajah pukul kuda, benteng akan disikat oleh gajah kawan, ataupun juga jika benteng ini dipertahankan mundur ke petak E3, kuda ambil pion yang ada di petak C2. Jika diambil oleh menteri putih, kalian juga bisa melanjutkan dengan langkah benteng ambil gajah, diambil balik oleh benteng putih, gajah siap ambil pion D3, ancaman garbuan benteng serta menteri. Menteri bergeser dan menteri hitam bisa mengepin benteng diikuti dengan pion F6 nanti kawan. Posisi hitam sedikit demi sedikit akan menyerang balik. Tapi memilih dengan langkah kuda ke petak C6 seperti biasa kawan. Dalam posisi ini tadi Nihal Sarin sulit untuk menemukan langkah terbaik untuk ancam benteng karena kontrol waktunya hanya tersisa sekitar 6 detik, sedangkan Nakamura bermain seperti biasa sangat cepat, masih mempunyai kontrol waktu 1 menit. Nihal Sarin tadi memilih dengan kuda C6 dan akhirnya di sini dimanfaatkan oleh Nakamura melakukan pengorbanan gajah ambil pion G7. Langkah brilian kawan. Dan langkah terbaiknya, menteri bisa melakukan skak dengan tempo terlebih dahulu, barulah ambil gajah yang ada di petak G7. Tapi langsung ambil gajah G7, dan selanjutnya menteri putih F6 lanjut Nakamura. Raja bergeser kembali ke H7, benteng H4, ancaman skakmat beberapa langkah berikutnya. Diantisipasi menteri D6 terlebih dahulu tempo skak. Raja mundur ke H1, benteng tadi langsung diangkat ke petak F4, juga salah satu pilihan terbaik. Menteri hitam F8 mengawasi petak H6-nya
Dan sekarang Nakamura menambah daya gedor dengan satu perwira lagi di peta E4 dengan kuda, idenya ke G5 diawasi dengan Menteri G7. Langkah kesalahan kawan, mengawasi dengan benteng diangkat naik ke peta D5 untuk mengaktifkan para perwira juga lebih bagus kawan daripada Menteri G7 pilihan dari Nihal Sarin ini. Di sini Nakamura juga melewatkan langkah kemenangan kawan. Dia menolak pertukaran menteri, langsung mundur ke peta F4. Langkah terbaiknya adalah membuat langkah pengorbanan benteng. Jika diambil oleh menteri, kuda siap beraksi, menteri ini tewas kawan. Karena memaksa raja akan menjauh, menteri akan tewas oleh menteri putih. Ya, kalau kalian ambil kuda langsung, masih tetap tewas. Kalian akan kalah dengan kualitas perwira semacam ini. Tapi kalau raja ini bergeser kawan, tadi setelah benteng H6 mundur ke peta G8, kalian bisa melanjutkan menteri inilah sekarang saatnya mundur dan nanti diikuti kuda melakukan serangan kawan. Dan sudah dapat dipastikan di sini putih akan semakin lebih baik. Kuda siap berangkat ke peta F6, bentengnya siap diangkat memberikan ancaman di lajur G, bisa juga dilakukan oleh putih. Tapi terlewatkan oleh Nakamura seperti biasa dalam permainan blitz. Nakamura seringkali bermain cukup cepat, tidak memanfaatkan kontrol waktunya, bermain dengan menteri ke peta F4. Dan di sini juga dibalas dengan langkah tidak akurat menteri G6 kawan. Sudah saatnya pion ini didorong untuk blokade akses menteri terhadap peta F6. Tapi memilih menterinya ke peta G6. Kuda lompat ke peta F6, lanjut Nakamura skak. Raja bergeser ke G7, tidak langsung ambil benteng kawan, mengangkat benteng F3 dengan tujuan jelas ingin mendapatkan menteri. Dibalas benteng D4, sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Kuda ambil benteng E8, tempo skak dipilih oleh Nakamura. Ini kurang kuat kawan, yang lebih kuat menurut engine blokade kuda di peta E4, masih ada ancaman di lajur ini kawan. Kalau seumpama raja ini bergeser menghindari ancaman dari benteng G3, kalian ambil pion H6 dan mengusir menteri, mungkin menteri ke peta G7, ada benteng G3, menteri bergerak ke peta E5 menantang pertukaran, kalian bisa menggeser menteri ke H4, ancamannya juga cukup serius kawan. Posisi putih dalam posisi yang bagus untuk menyerang. Memilih kuda ambil benteng E8 tempo skak, raja mundur ke F8, Nakamura bermain cukup cepat memutuskan ambil pion H6, terjadi pertukaran menteri, raja ambil kuda E8, benteng H8 skak, raja naik ke E7, benteng bergeser ke E3, mengepin gajah terang, dibalas dengan benteng F4. Raja bergeser kawan, awasi peta F2, F1 dibalas dengan raja F6 dan di sini benteng mundur ke E2, mencoba mempertahankan baris keduanya dari potensi ancaman kuda kawan. Di sini kuda tetap lompat ke D4, pertahankan pion C2 dengan benteng D2 dan gajah D5. Langkah kesalahan dari Nihal Sarin, melepaskan baris ke-6-nya kawan, pion B6 dalam ancaman. Langkah terbaik lainnya tadi bisa bergerak raja ke peta G7 kawan, tidak memberikan kesempatan untuk naik benteng ke peta H6. Kalaupun benteng ke peta B8 kawan, masih ada gajah yang bisa mengawal di diagonal ini kawan. Tadi memilih dengan gajahnya langsung ke peta D5, benteng H6 skak, raja G7, benteng ambil pion B6, gajah C6 tetap berkoneksi dengan pionnya dan berada pada diagonal yang bagus untuk mengincar peta G2. Di sini pion A6 mulai didorong kawan, didorong lagi, nanti benteng bisa hajar gajah yang ada di peta C6, pion siap dimainkan untuk mengusir yang menjaga gajah ini. Oleh karena itu benteng F6 diturunkan untuk menjaga gajahnya. Pion C3, kuda B5, di sini benteng F2 menyerahkan pion C3. Benteng D6 dipilih oleh Nihal Sarin, tidak memilih pion C, memilih pion D, dibiarkan oleh Nakamura, juga mengincar peta C5, kuda ambil pion C3, lanjut Nihal Sarin, dan di sini benteng langsung ambil pion. Mendapatkan tambahan increment melakukan skak, ini juga bagus dipilih oleh putih kawan. Tapi langsung ambil pion C5, ancam kuda, kuda ke E2 skak, raja bergerak ke H2. Benteng G6, jelas incar pion di sini kawan dengan dukungan gajah. Nakamura memutuskan benteng C ambil gajah C6. Diambil balik oleh pion. Seumpama diambil balik oleh benteng, ya tentu pion ini juga jatuh kawan.
ataupun kalian melakukan pertukaran benteng langsung untuk meloloskan pion yang sulit untuk dikejar kuda lagi, kalian akan tetap menang. Memilih dengan ambil balik benteng menggunakan pion B, pion sudah bisa lolos ke peta A6 kawan. Benteng G5 untuk coba bergeser ke peta A5 dihadang dengan pion B4, kuda ke F4, incar pion, pion didorong maju ke G4, dan benteng bergeser ke peta E5. Mencoba ingin menghadang pergerakan, tapi sudah terlambat dengan pion A7 kawan. Kalau benteng turun ada benteng B8 percuma. Kuda ke D5 ancam benteng, dibiarkan mempromosikan pionnya Nakamura. Kuda ambil benteng B6, menteri ambil pion C6 dengan ancaman pada kuda. Diantisipasi benteng E6, menteri ke C5, kuda D7, menteri bergeser menghindari ancaman kuda. Kuda ke E5, dan di sini raja mulai bergerak ke G3 untuk menghindari ancaman potensi garbuan sekak tadi kawan. Jelas kuda ini pergerakannya kadang tidak terlihat dalam permainan cepat kawan, tapi Nakamura masih bisa melihat ancaman itu. Pion F6, pion B5, raja F7, pion B6 membuat Nihal Sarin menyerah di langkah ke-62. Itulah kawan salah satu permainan dari Nakamura yang mencoba ingin mendapatkan gelar juaranya sebelum tutup tahun ini kawan. Ya, kita tunggu saja apakah Nakamura ini berhasil untuk mendapatkan gelar juara dunia pertamanya kawan. Kita tunggu saja nanti sore. Tapi masih berat juga, hanya selisih 1 poin yang masih menyisakan 9 game. Butuh perjuangan berat. Apalagi obsesi dari Magnus Carlsen juga bisa menghalangi Nakamura. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian, dan kita akan lanjut di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.